Tommy Art 56 keren sekali. Ha. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art. Gimana? Jadi di video kali ini nih gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jedak-jeduk di aplikasi Alik Motion. Nah oke, makanya sebelum masuk ke tutorialnya, langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Alik Motionnya. Nah, tampilan Alik Motionnya pertamanya akan seperti ini. Di bagian sini kalian bisa klik icon plus di bawah. Untuk rasio kalian bisa pilih yang 9:16, langsung kalian bisa klik buat proyek. Nah, di bagian sini kalian bisa klik icon plus di kanan, kemudian kalian bisa pilih audio. Nah, untuk mentahan audionya ini gua sediakan link downloadnya di deskripsi ya. Biasanya itu tertera di bawah. Setelah kalian download, langsung kalian bisa klik icon plus. Nah, di bagian sini kita langsung dapat untuk menandai untuk detik bitnya, dan untuk detik bit kalian bisa cek di deskripsi ya, kalian bisa sesuaikan. Dan cara penandaannya kalian paskan dulu untuk detik bitnya, kalian bisa klik icon plus di kanan atas seperti ini agar ada tanda merah seperti ini. Nah, oke, di sini untuk menandai detik bitnya gue skip dulu ya karena ini agak kelamaan. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya sampai detik yang terakhir, kalian bisa kembali ke awal. Nah, di bagian sini kalian bisa langsung untuk tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit. Nah, di bagian sini gue pakai foto yang ini. Nah, di foto untuk pertamanya kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 06 lewat dibanding 10 ya. Yang ini kalian bisa klik icon di sini. Nah, otomatis akan panjang seperti ini. Di bagian sini kalian bisa tambahkan untuk foto lagi, foto ini yang kalian edit ya. Nah, di bagian sini, kemudian di foto yang kedua ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik 09.50. 09.05 ya. Nah, yang ini kalian bisa panjangkan. Nah, oke, untuk menambahkan fotonya gue skip dulu ya karena di deskripsi sudah tersedia untuk ganti fotonya ya. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk menambahkan fotonya sampai akhir, kalian bisa kembali ke awal. Nah, kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang panjang ini, kalian bisa klik penggunaan transform, pilih nomor 3. Nah, kalian bisa ke awal, tambahkan kunci keyframe. Kemudian di bagian yang kalian bisa klik icon panah ke kanan, tambahkan kunci keyframe. Nah, di bagian detik yang sini tambahkan kunci juga. Nah, di bagian sini tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian yang detik yang sini kalian bisa turunkan menjadi 400. Nah, oke, 400 seperti ini. Untuk di bagian tanda kunci keyframe yang sini kalian bisa turunkan jadi 400 juga ya. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian di bagian sini jangan lupa kalian bisa tambahkan kurva, pilih nomor 3 atau kurvanya ke atas semua. Nah, oke, kalian bisa klik kembali masuk ke bagian yang pertama untuk yang rotasi ya. Nah, di bagian sini tambahkan kunci keyframe untuk di setiap detik bitnya dulu. Nah, sampai ke detik yang 05/17. Nah, di bagian detik bit yang sini kalian bisa geser ke kiri. Nah, bagian yang sini kalian bisa geser ke kanan. Dan ke kiri. Dan di bagian sini kalian bisa biarkan menjadi ya di tengah ya. Nah, kemudian di bagian sini tambahkan kurva nomor 3 atau kurvanya ke atas. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Kemudian di bagian sini langsung saja kalian bisa potong untuk fotonya ya, menjadi layar-layar kecil seperti ini. Nah, oke, potong saja ya. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang potongan yang awal. Kemudian di bagian sini klik efek, tambahkan efek. Nah, kalian bisa masuk ke bagian distorsi atau watt. Tambahkan efek namanya ubin atau tiles. Nah, untuk di bagian ubin, untuk aktifkan mirrornya dulu. Untuk di bagian potong kalian bisa ubah menjadi 950. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di bagian offset, untuk di bagian akhir kalian bisa turunkan ya. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci dulu. Untuk di bagian awal tambahkan kunci juga, kalian bisa ubah menjadi 5000. Nah, oke, sekitar 5000 seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nah, kalian bisa aktifkan untuk yang offset secara vertikal. Klik kembali, kemudian klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan efek namanya paparan atau gamma ya. Klik yang warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gamma.
Nah, untuk pemeran atau gambarnya kalian bisa ke tengah-tengah foto agak seperti ini ya, kira-kira aja. Tekan kunci keyframe, tekan tanda taruh di bagian yang tengah-tengah ya. Nah, kemudian kalian bisa ke awal, tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi 1. Nah, di bagian sini jangan lupa kasih kurva pin nomor 3. Nah, oke, kalian bisa klik efek, tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian blur. Nah, tambahkan efek yang namanya buram gerak. Nah, oke, klik pengaturan standar. Nah, untuk buram geraknya kalian bisa biarkan, kalian bisa langsung klik titik 3 di kiri bawah, kemudian salin efek. Nah, kalian bisa tempel efeknya ini di setiap potongan foto ya, seperti ini. Nah, tempel saja sampai ke potongan yang terakhir. Nah, oke, jika kan sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke potongan yang terakhir yang di sini, kemudian kalian bisa kembali ke bagian yang awal, klik fotonya, kemudian kalian bisa klik border dan bayangan. Aktifkan untuk stroke-nya, kalian untuk warnanya terserah kalian ya. Di sini gua pakai yang putih. Kalian bisa klik kembali, untuk ketebalannya kalian bisa ubah menjadi 16. Oke, seperti ini ya, 16 ya. Bentar, sekitar berapa gitu terserah kalian ya, 11,0 juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali ya. Nah, kalian bisa lakukan itu berulang di foto-foto berikutnya ya, nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa lakukan berulang ya, di yang sini klik fotonya, klik border dan bayangan, aktifkan stroke, kemudian untuk yang warna kalian bisa pilih terserah kalian. Untuk ketebalan bikin yang 11 ya, sama kayak yang awal tadi. Nah, oke, kalian bisa lakukan itu berulang di foto berikutnya. Nah, oke, jika kan sudah selesai untuk yang atur yang border dan bayangan sampai ke potongan yang terakhir, nanti hasilnya bakalan seperti ini ya. Dan untuk potongan foto pertama hasilnya sudah jadi. Kemudian di bagian foto berikutnya, nah, kalian bisa potong saja fotonya semua ya. Semuanya potong saja di bagian-bagian yang kecil seperti ini. Pokoknya potong sampai akhir. Nah, oke, jika kan sudah selesai untuk potong fotonya sampai yang terakhir ya, jadi bagian-bagian kecil, kalian bisa kembali ke bagian pergantian foto yang awal ya, yang tadi. Nah, yang ini, kalian bisa klik fotonya, klik efek, tambahkan efek. Masuk ke bagian distorsi atau warp, tambahkan efek namanya ubin atau tiles. Nah, untuk di bagian ubin kalian bisa cukup aktifkan untuk mirrornya, klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek namanya ombang-ambing atau oscillate. Nah, untuk di bagian ombang-ambing untuk sudutnya tambahkan kunci keyframe ya, yang bisa ubah menjadi 180. Kembali, kemudian di bagian sini kalian bisa klik efek lagi ya, tambahkan efek. Masuk ke bagian distorsi atau warp, tambahkan efek namanya turbulent displace. Nah, untuk di bagian turbulent, untuk offsetnya kalian bisa ubah menjadi 64. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di bagian kekuatan, tambahkan kunci keyframe, kalian bisa tekan tanda taruh bagian kiri. Tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa turunkan menjadi 0. Tekan tanda taruh di bagian kanan. Kemudian di bagian sini kalian bisa kasih kurva pin nomor 3, kalian bisa atur kurva ya. Nah, oke, atur saja kurvanya seperti ini. Nah, oke, kalian bisa klik kembali, kemudian untuk di evolution kalian bisa ubah menjadi 4,64. Nah, oke, seperti ini ya.
Kemudian untuk di bagian logo kalian bisa pilih yang XY, masuk ke bagian skala, tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa ubah menjadi 1,30. Nah, tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi. Kalian bisa ubah menjadi 0,60. Nah, tekan tanda taruh di bagian kanan. Klik kurva, pilih nomor 3 atau kurva naik seperti ini. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah, masuk ke bagian oktav, turunkan menjadi 1. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek lah ya. Bentar. Klik efek, tambahkan efek. Masuk ke bagian warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya paparan gamma. Nah, untuk di bagian paparan atau gamma di bagian tengah-tengahnya ya, kalian bisa tekan kunci keyframe. Tekan tanda taruh bagian kanan saja ya seperti ini. Tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi 1. Nah, oke seperti ini ya. Tekan tanda taruh di bagian kiri, kemudian di bagian tengahnya isi kurva nomor 3. Nah, klik kembali, kemudian klik efek, tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian blur, tambahkan efek yang namanya buram gerak. Nah, untuk buram geraknya kalian bisa biarkan, kemudian kalian bisa diklik titik 3 di kiri bawah, kemudian salin efek. Nah, kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di setiap pergantian foto ya, di bagian pergantian foto sampai akhir gitu. Nah, oke, jika kalian sudah selesai tempel efeknya di setiap pergantian foto sampai akhir, kalian bisa kembali ke awal lagi. Nah, ke awal sini ya. Nah, nanti kan tadi kan yang di sini, kemudian kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang berikutnya ya, yang kecil-kecil ini. Kita buat jadak-jaduknya, klik efek, kalian bisa tempel efek yang tadi dulu. Hapus efek yang turbulen, untuk ombang-ambing kalian bisa klik titik 3, kemudian kalian bisa atur ulang ke default. Nah, untuk sudutnya tambahkan kunci keyframe ya. Tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 90. Nah, tekan tandanya taruh di kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi min 90. Nah, oke seperti ini ya. Nah, tekan tanda taruh di bagian kanan, kemudian kalian bisa masuk ke bagian frekuensi, kalian bisa ubah menjadi 0,38. Nah, kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa ubah tambahkan kunci keyframe dulu. Kalian bisa ubah menjadi 130. Kanan. Kemudian di bagian sini klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, masuk ke bagian yang move dan transform. Tambahkan efek yang namanya ion atau swing ya. Nah, untuk di bagian ion, untuk frekuensinya kalian bisa ubah menjadi 1,0. Nah, oke 1,0 ya seperti ini. Untuk di bagian sudut 1 kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi min 3. Nah, tekan tanda taruh di kiri, tekan kunci keyframe, turunkan menjadi 0. Tekan tanda taruh di bagian kanan. Untuk di bagian sudut 2 tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 2, ya. Ya 2, berapa gitu. Nah, oke 2,2 seperti ini ya, 2,4. Tekan tanda taruh di kiri, tekan kunci keyframe, kalian bisa turunkan menjadi 0. Tekan tanda taruh di bagian kanan. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali, klik efek, kalian bisa salin efek. Nah, kalian bisa tempel efeknya ini di potongan-potongan foto yang belum ada efeknya ya, sampai yang terakhir gitu. Kalian bisa tempel-tempel saja seperti
seperti ini ya, vulkan. Kemudian untuk di bagian putar kami bisa aktifkan. Nah di bagian sini kami bisa klik kembali, masuk ke bagian blending dan opacity. Kemudian kami bisa kecerahkan. Kemudian kami bisa pilih yang paling kanan ya, seperti ini. Kemudian kami bisa klik kembali, klik move and transform, pilih nomor 3. Tambahkan kunci keyframe, tekan tanda taruh di bagian awal. Tekan kunci lagi, kami bisa naikkannya sekitar 1000 gitu. Nah tekan tanda taruh di bagian kanan. Nah oke, nanti akan hasilnya seperti ini ya, ada efek bayangannya. Nah oke, seperti itu. Kami bisa lakukan berulang di bagian pergantian foto berikutnya ya. Oke, jika sudah selesai untuk tambahkan efek bayangan di setiap pergantian foto sampai yang foto yang terakhir ya. Nah ini untuk proses editingnya sudah selesai ya. Kami bisa langsung kayak icon pada pojok kanan atas, kemudian kami bisa pilih ekspor. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan share ke teman-teman agar gua lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gua selanjutnya.